Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lihat dengan situasi maskulin. Oh ya guys, turut berduka cita untuk Gunung Semeru di daerahnya Lumajang. Insya Allah memberikan hal yang terbaik setelah adanya musibah, dan diberikan kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih baik lagi, dan dijauhkan dari musibah lagi nantinya untuk orang-orang yang ada di Lumajang dan juga hewan ya. Semoga yang terkena musibah diberikan kekuatan dan kesabaran, dan selalu berprasangka baik dengan Allah. Apapun yang terjadi, pasti Allah ada alasan yang baik buat kita ke depannya. Kita baca doa ya guys buat para korban, terutama yang sudah meninggal. Insya Allah mereka diberikan surga langsung oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita mulai ya situasi maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Four of Cups, the King of Pentacles, Six of Wands, the Empress, Eight of Pentacles. Oh, the Wheel of Fortune, the Knight of Swords, and Three of Swords. Oke. Aku lihat maskulin berpikir ada rasa penyesalan, ada kecewa karena dia sudah mengabaikan kamu demi pilihan-pilihannya dia. Ya, dia merasa banyak yang memilih dia, menginginkan dia. Tapi di sini dia sudah berpikir gimana caranya bisa bertanggung jawab lagi, ya, karena ada the King of Pentacles untuk kestabilan hidupnya bersama kamu. Dia coba untuk mencari perhatian sama kamu lagi nanti, ya, situasinya. Dan dia melihat kamu sudah menjadi orang yang sangat beruntung bagi dia, dan sangat dewasa, penuh dengan kemakmuran. Dia kecewa sekarang dengan pilihannya dia, dan dia tahu dia harus belajar dewasa, belajar bertanggung jawab ya. Dan dia coba untuk bekerja keras untuk sukseskan lagi, membuktikan ke kamu reputasinya dia baik lagi. Karena aku lihat ada the King, the Knight of Swords, Three of Swords, and the Wheel of Fortune. Saat ini dia banyak masalah ya dari permainannya dia nih, ya, perjalanan hidupnya dia, karena dia orangnya selalu menaklukkan apapun yang dia pikir itu bisa menghasilkan untuk kesuksesan dia. Dan ini adalah karmanya dia ya. Jadi ada pembelajaran hidup dalam kehidupannya dia tentang drama, triparty terus ya di sini. Dan dia tersakiti, aku lihat situasinya nanti ya. Jadi dia berpikir gimana caranya bisa memperbaiki lagi hubungannya dengan kamu, dan terutama dia bisa memperbaiki reputasinya dia ya. Selama dengan kamu kan dia reputasinya baik
ya dipandang orang tuh dia tuh dermawan, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketampanan atau kecantikan, ya pokoknya membawa kesuksesan lah ketika bersama kamu. Tapi ternyata digunakan kesuksesannya dia ini ya untuk mencari perhatian orang lain, karena dia narsis ya. Akhirnya dia menyesal sendiri situasi maskulin tuh ya. Five of Swords, the Nine of Wands, Ace of Pentacles. Look at this, guys. 10 of Wands and 10 of Swords, 7 of Swords. Okay, aku ambil ya di sini. Okay, guys, aku lihat di sini. 8 of Wands, the Knight of Wands, 5 of Swords, 9 of Wands, Ace of Pentacles. Memang dia orang ketika sudah sama kamu atau selagi bersama kamu, dia kan penuh dengan kesuksesan ya, penuh dengan perhatian dari orang-orang, karena aura kebaikan kamu lah yang bekerja keras ya, memberikan reputasi baik untuk dia energinya. Tapi dia gunakan untuk kepuasan dirinya, ingin memiliki segala apa yang dia dapati, dan dia ingin lebih dari itu karena narsis sifat egonya. Pada akhirnya di sini dia harus belajar dari kesalahannya di masa lalu ya, kalau dia mau sukses lagi tentang keuangan ya, untuk memperbaiki reputasinya dia ya. Dan aku lihat ya, dia harus bisa menutupi atau memperbaiki egonya dia dari permainan dia dalam mencari hasrat ya di luaran sana, karena dia selalu memberikan perhatian atau mencari perhatian dengan orang-orang di luar sana, karena dia ingin memiliki segalanya. Dia merasa tertantang di sini, dan dia harus bisa memperbaiki itu dan menjaga nafsunya dia kalau dia mau sukses ya di sini. Oke. Aku lihat banyak sekali penyesalan, kecewa dalam perjalanan hidupnya dia ya. Karena dia pikir dengan banyaknya pilihan itu akan membuat dia bahagia, tapi ternyata dia merasa terkungkung, terpenjara dalam perasaan dia sendiri, karena kebahagiaan tentang cinta ketulusan itu tidak ada ketika banyak pilihan ya, tidak dia dapati. Dan dia kecewa sendiri dalam perjalanan hidupnya. Dan aku lihat situasinya maskulin ini proses dalam penyesalan ya, dan dia harus bisa memperbaiki permainan hidupnya dia sendiri, terutama nafsu birahinya dia yang selalu menggelora. Ketika dia mendapati kesuksesan dalam keuangan, dia merasa bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kekalahannya dia ini semua karena egonya narsis ya. Dia coba untuk meninggalkan kamu itu demi perhatian orang lain ya, dan dia masih menyimpan perasaan ke kamu, masih ada rasa cinta, masih hasratnya untuk kamu. Tapi di sini memang aku lihat kamu sudah menjaga perasaan kamu ke dia, jadi kamu udah gak mau memberikan semua hasratnya untuk dia ya, feminim ya, karena kamu ingin menyimpan kemakmurannya kamu untuk kamu sendiri. Bahkan aku lihat feminim ini bekerja keras ya, dan mendapati keuangan yang lebih baik. Makanya si maskulin situasinya menyesal banget ya, menyesal dari keberaniannya dia meninggalkan kamu demi perhatiannya dari orang-orang. Dan pada akhirnya ya dia harus bisa belajar dari masa lalu ya, menjaga sikap, menjaga hasrat, menjaga nafsu, dan dia harus memperbaiki hal itu kalau dia ingin sukses, ingin bagus lagi reputasinya ya. Dan dia harus bisa berkata jujur dengan kamu, karena aku lihat di sini perjalanan hidupnya maskulin ya, dalam karirnya ini pun sia-sia. Kenapa? Karena
dia selalu mengikuti egonya untuk bisa membahagiakan dirinya, bukan dengan perasaannya. Sehingga kamu meninggalkan dia nih udah. Aku lihat ya, feminim ya. Kamu sorry ya guys, botol jatuh. Kamu meninggalkan dia feminim. Dan sini aku lihat kamu dipenuhi dengan keuangan ya. Feminim penuh dengan keuangan, kesuksesan, karir yang bagus, reputasi yang bagus. Aku lihat di sini. Dan aku lihat ada the page of sword, six of sword. Ya. Dan seven of sword and 10 of wands. Wow, kalau aku lihat memang dia memantau kamu ya. Memantau kamu nih, feminim. Dia orangnya menyesal ya dari apa yang dia lakukan, tapi dia masih tetap lakukan hal itu, yaitu tentang berselingkuh, ya berpindah-pindah hati, karena dia orangnya kan memang munafik ya. Aku lihat, dan dia tahu apa yang dia lakukan saat ini ya akan saling menyakiti diri sendiri, bahkan orang lain juga ya. Dan dia merasa tertekan dari perbuatan dia sendiri, dan ini ada karma ya buat hidupnya dia. Dan dia menjadi orang yang sulit menggapai kebahagiaannya dia sendiri karena penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan. Dan dia ya melihat kamu tuh sudah jauh berbeda, dan dia ingin banget memperbaiki reputasinya lagi, tapi dengan cara instan. Hati-hati ya. Jadi dia coba untuk memanipulasi perjalanan hidupnya dia. Bisa saja dia kembali lagi dengan kamu, union dengan kamu, karena dia merasa dengan kamu itu belum selesai hubungannya. Dia coba untuk move on dan kembali dengan kamu. Dan dia juga masih stuck tentang perselingkuhan ya dengan orang-orang, bisa dengan orang baru lagi. Aku lihat. Aku lihat memang dia coba untuk mencari cara kembali dengan kamu ya, tapi masih dengan egonya dia, dengan keserakahannya dia. Aku lihat ya, tapi sia-sia ya. Kenapa? Karena dia merasa tersakiti ketika melihat kamu sudah sukses, sudah mampu menjadi dirimu sendiri, kamu lebih makmur dari dia, dan dia stalking kamu. Hati-hati, dia akan coba untuk mencuri keberuntungan kamu di sini, ya, karena sifat manipulasinya ini sulit dia lepaskan, ya, karena keuangan. Dia nggak mau lebih rendah dari kamu suksesnya. Dan aku lihat memang banyak sekali cara dia untuk mencari perhatian, tapi orang-orang yang memberikan perhatian sama dia ini memberikan karma buruk ya, karena dia menyimpan perasaan cintanya sama kamu, dan di sini dia mendapati pengkhianatan lagi dari orang-orang sekitarnya dia. Makanya dia menjaga hasratnya dia saat ini. Dia coba memperbaiki sifat jeleknya ya, coba berusaha. Ada pasti setiap manusia itu ada keinginan untuk berubah gitu, tapi memang sulit untuk dirubahnya, butuh waktu lama ya. Dan ini efek menuju kesuksesan dia sendiri. Bahkan di sini kamu juga coba untuk memanipulasi perasaan kamu terhadap maskulin, cinta kamu terhadap maskulin. Sesulit apapun ya tentang perasaan kamu ke dia, secintanya kamu ke dia, kamu coba untuk memanipulasi, coba untuk berbohong pada dirimu, dan walaupun berat ya, tapi kamu tetap pikul perasaan itu. Pada akhirnya nanti akan ada kesuksesan kamu raih, karena kamu coba untuk menjauhi ya tentang perselingkuhan, tentang kebohongan ya, dari hubungan yang penuh dengan pengkhianatan, sehingga kamu coba untuk meninggalkan ya rasa cintamu terhadap maskulin walaupun berat ya, walaupun berat. Dan kalau aku lihat memang situasinya maskulin ini coba untuk
tanggung jawab, coba untuk datang ke kamu tapi sia-sia. Kenapa? Ya karena egonya dia ini membuat dia terhalang sendiri untuk sukses kembali ke kamu. Satu sisi dia orangnya memang munafik dan dia belum bisa memperbaiki sifat topengnya dia ya, sifat kemunafikannya dia, sifat jahatnya dia lah ibaratnya gitu ya. Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Wedding, reconciliation ya guys. So aku lihat memang dia menyesal dengan pilihannya dia saat ini ya, yang datang dalam kehidupannya dia. Ya dia tahu dia coba memberikan cinta dengan orang lain tapi tidak pernah cukup bagi dia. Kenapa? Ya karena dia orang serakah, tidak puasan, dan pada akhirnya dia masih stalking kamu, gimana bisa kembali dengan kamu ya. Coba untuk belajar menjadi orang baik tapi sulit ya, karena butuh waktu banget. Eight of Pentacles, dan aku lihat memang dia ingin kembali ke kamu ya. Dia menyesal telah jadikan kamu pilihan dan dia kecewa sendiri. Dia merenungi ya tentang kesalahan dia, tapi dia belum bisa memperbaiki sifat buruknya dia tentang manipulasi, kebohongan, belum bisa. Makanya dia bekerja keras nih gimana memperbaiki kelakuan buruknya dia, terutama karakter ya, dari topengnya dia, dari cara dia memanfaatkan kebaikan kamu, ketulusan kamu gitu ya. Dia ingin kembali kok ada tapi sulit untuk dia gapai sekarang. Dia harus bekerja keras karena dia masih stuck ya tentang perselingkuhan untuk cara move on-nya dia. Jadi dia belum bisa kesendirian kalau aku lihat ya, belum bisa kesendirian, dan dia stres ketika di depresi, mendapati masalah entah pekerjaan ataupun tentang keuangan ataupun tentang percintaan, dia larinya berselingkuh lagi ya. Jadi dia tidak mau menyelesaikannya secara dewasa, dan di sini aku lihat memang dia depresi tentang keuangan karirnya dia ya, di ujung tanduk kalau aku lihat. Dan dia juga bermimpi buruk tentang kamu yang sudah bisa menutupi perasaan cinta kamu ke dia. Dia tahu kamu tutupi perasaan kamu ke dia, sesulit apapun kamu genggam, kamu pikul, dan kamu meraih kebahagiaan, kesuksesan dari cara kamu meninggalkan dia, cara kamu menutupi perasaan kamu ya, tentang hasrat seksual terutama. Hal ini membuat dia menyesal tentang perjalanan hidupnya dia ya. Tapi menyesalnya itu kayak gertak sambal gitu loh guys ya kalau aku lihat di sini ya, karena dia masih belum bisa move on dari perselingkuhannya dia. Ketika dia stuck ataupun ketika dia mengalami masalah, dia langsung berselingkuh lagi, mencari kesenangan dengan orang lain dengan harapan ya mendapati kemudahan di situ, tapi malah mendapati kesulitan terus-menerus, bahkan makin sulit ya kalau aku lihat ya. Makanya banyak penyesalan cinta yang dia hadapi dari perjalanan percintaan hidupnya dia. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku Lucky Teratemes, and take care of you guys.